Halo teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam channel saya. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang yang namanya perhitungan pondasi, yaitu menghitung kebutuhan material yang habis dipakai pada pondasi. Namun pada kali ini saya ingin memberikan tutorial untuk menghitung yang namanya kolom pedestal. Namun kolom pedestal itu juga terletak di atas pondasi tapak sebagaimana yang telah kita hitung sebelumnya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu apa sih yang namanya itu kolom pedestal. Nah, di sini sudah teman-teman bisa lihat bahwasanya kolom pedestal itu posisinya itu di atas telapak pondasi atau di atas footplate. Jadi kolom pedestal itu berbentuk seperti kolom ataupun tiang bangunan biasa selaras dengan tiang ataupun kolom utama daripada bangunan tersebut. Namun posisi kolom pedestal ini berdiri atau terpasang di bawah slope. Jadi di sini nanti ada slope, di bawah slope, kemudian di atas telapak pondasi. Nah, inilah dia. Ini yang disebut dengan kolom pedestal. Sedangkan ini untuk telapak namanya tapak pondasi atau pondasi tapak, atau bahasa Inggrisnya footplate. Nah, selanjutnya cara menghitung kebutuhan volume, cara menghitung kebutuhan material yang habis digunakan ataupun yang habis untuk melakukan pengocoran sama seperti menghitung pondasi tapaknya atau footplate-nya, yaitu sama saja. Namun yang berbeda hanya posisi dan bentuk daripada si kolom pedestal tersebut, di mana kolom pedestal ini berbentuk persegi panjang dan berbentuk seperti kolom atau tiang. Untuk rumusnya juga sama, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, posisinya kita harus menentukan dulu berapa lebar, berapa panjang, dan berapa tinggi daripada si kolom pedestal ini. Oke. Nah, seperti ini kita tentukan dulu dimensi dari lebarnya dan juga panjangnya. Nah, ini dia panjang dengan lebar. Saya asumsikan seperti ini. Kalau tampak dari atas, maka dia mempunyai lebar, kita katakanlah 20 cm. Dan mempunyai panjang juga 20 cm. Ini misalnya kolom kita 20 kali 20 cm. Misalnya di teman-teman sekalian punya kolom 15 kali 20 atau 20 kali 30, itu sesuai dengan kolom rencana kita semua. Jadi pada kasus ini saya memberikan contoh dengan kolom 20 cm dikali 20 cm. Nah, untuk tingginya ini juga relatif sesuai dengan rencana daripada kolom pondasi kita. Namun di sini saya asumsikan tinggi kolom rencana ini adalah setinggi 1 meter. Jadi tingginya ini 1 meter. Sehingga di sini kita isi 1 meter. Kemudian panjang adalah 20 cm, sehingga kita konversikan ke meter menjadi 0,20. Nah, seperti ini. Jadi untuk volumenya tinggal kalikan saja. Tinggi panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, seperti ini. Ini adalah volumenya untuk per satu kolom pedestal ini. Namun posisinya sebagaimana hitungan sebelumnya, mungkin teman-teman bisa lihat di hitungan pondasi tapak kita mempunyai jumlah pondasi itu seperti ini. Misalnya ada 6 pondasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga ada 6 kolom pedestal di atas tapak pondasi tersebut, sehingga jumlahnya ada 6. Jadi hasilnya adalah volume per satu kolom ini dikali 6 buah ataupun 6 unit daripada kolom pedestal tersebut, sehingga menjadi hasilnya adalah 0,24 meter kubik. Jadi 0,24 meter kubik ini adalah volume dari 6 pondasi kita
ataupun 6 kolom pedestal kita dengan dimensi 20 kali 20 cm dengan tinggi 1 meter. Oke. Kemudian untuk menentukan proporsi kebutuhan material yang habis digunakan ataupun yang habis dipakai pada saat pengecoran beton kolom pedestal ini adalah kita yang pertama harus menentukan dulu untuk beton rencananya. Di sini pada video sebelumnya untuk menghitung telapak fondasi saya gunakan untuk beton K225. Nah, misalnya teman-teman sekalian tidak mau dengan untuk beton K225 mungkin kecil, bisa menggunakan untuk beton K250. Nah, cara hitungnya gampang sekali. K250 ini tinggal kita cari berapa indeks ataupun koefisien dalam HSP SNI untuk proporsi materialnya. Jadi tinggal kita lihat di HSP seperti ini. Oke, ini dia membuat beton mutu K250 per 1 meter kubik. Nah, ini indeksnya ataupun koefisien faktor pendekat untuk material yang dibutuhkan. Jadi langsung kita copy ke sini. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Nah, di sini satuannya adalah kilogram, liter. Kita cek kembali, oke, sama satuannya. Nah, ini dia. Sedangkan untuk volumenya, jadi cara menghitungnya, cara menghitung kebutuhan material terhadap suatu pekerjaan pengecoran ataupun beton sama seperti rumus-rumus yang sudah saya sampaikan di Instagram saya ataupun yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, yaitu indeks proporsi HSP SNI dikali dengan volume rencana kita. Jadi volume kita adalah 0,24. Tinggal kita substitusikan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi kebutuhan material kita tinggal kita kalikan indeks dikali volume. Nah, seperti ini. Oke, dan kita kopikan satuannya seperti ini. Oke, jadi teman-teman sekalian, di sini sudah langsung kita dapatkan bahwasanya untuk pengecoran kolom pedestal kita dengan jumlahnya adalah 6 unit, maka membutuhkan semen itu sebesar 92,16, atau kita konversikan kepada sak semen. Jika satu sak itu 40 kilo, maka dibagi 40 sama dengan 2,304, ataupun kita bulatkan menjadi 3 sak semen. Oke. Kemudian untuk pasir beton di sini kita kebutuhannya 166,08, atau kita kubikasikan menjadi 166,08 ini langsung kita bagi kepada 1400 kg per meter kubik. Nah, seperti ini. Jadi menjadi meter kubik. Begitu juga dengan batu pecah. Namun batu pecah ini berbeda angka konversinya, yaitu 1350 untuk batu pecah. Sedangkan air sama dia, satuannya adalah liter. Jadi untuk volume kita 0,24 untuk pengecoran beton pada kolom pedestal dengan jumlahnya adalah 6 dengan dimensi 20 cm kali 20 cm tinggi 1 meter, maka membutuhkan semen 3 sak, kemudian pasir beton 166 kilo, kerikil ataupun batu pecah 250 kilo atau 0,18 meter kubik, dan air sebesar 0,24. Nah, mungkin ada teman-teman yang kurang jeli mempertanyakan, sedangkan di sini itu besar kilogramnya, kenapa pada saat yang kebutuhan kita menjadi kecil? Jadi teman-teman harus saya sampaikan lebih detail. Ini adalah proporsi per 1 meter kubik beton. Oke, sedangkan kita volume kita hanya 0,24 meter kubik beton.
Jadi volume yang kita butuhkan ini lebih kecil daripada proporsi per 1 meter kubik. Jadi itulah cara menghitung kebutuhan material yang habis dipakai pada pengucuran beton. Jadi saya rasa cukup gampang dan cukup mudah, siapapun bisa